Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang keutamaan zuhud di dalam dunia, sampai hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Auf Al-Ansari yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih, yaitu hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk mengambil jizyah. Jizyah itu upeti di daerah yang namanya Bahrain. Jadi Abu Ubaidah diperintah oleh Nabi untuk mengambil upeti atau jizyah penduduk Bahrain, yang pada masa itu penduduk Bahrain kebanyakan mereka adalah orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang menyembah api. Nah, suatu ketika Abu Ubaidah ini kembali dari Bahrain membawa jizyah yang banyak menuju kota Madinah. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan sholat subuh bersama para sahabat Abu Ubaidah ini datang dengan membawa upeti atau harta yang dibayarkan oleh penduduk Bahrain. Kemudian para sahabat itu mendengar kabar kembalinya sahabat Ubaidah dari Bahrain dengan membawa harta jizyah yang banyak.
ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat subuh. Kemudian ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat, beliau Nabi mendatangi sahabat Abu Ubaidah dan diikuti oleh para sahabat. Jadi Nabi mendatangi Abu Ubaidah, kemudian para sahabat pun mengikuti. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat yang antusias ingin melihat apa yang dibawa oleh sahabat Abu Ubaidah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan bahwasanya para sahabat juga ingin kebagian dari apa yang dibawa oleh sahabat Abu Ubaidah, karena membawa upeti yang banyak dari Bahrain. Ketika Nabi melihat wajah-wajah para sahabat yang menampakkan mereka itu ingin mendapatkan apa yang dibawa dari Bahrain berupa upeti, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adunnukum sami'tum anna Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Saya kira dan saya yakin kalian wahai para sahabat pasti sudah tahu bahwasanya Abu Ubaidah itu datang dari Bahrain membawa jizyah, membawa upeti. Kemudian para sahabat menjawab, "Ajal ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, kami mengetahui." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Abshiru wa amilu ma yasurrukum." Nah, sekarang bergembiralah. Sekarang bergembiralah dan berharaplah apa yang menjadikan kalian itu berbahagia. Artinya Nabi ini ingin mengatakan, insya Allah kalian juga akan mendapatkan apa yang dibawa oleh sahabat Abu Ubaidah. Absyiru, bergembiralah dan berharaplah apa yang menjadikan kalian bahagia. Artinya apa? Nabi ingin mengatakan kalian juga akan mendapatkan apa yang dibawa oleh sahabat Abu Ubaidah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Wahai para sahabat, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Maksudnya Nabi ingin mengatakan, wahai para sahabat, yang aku takutkan bukanlah kefakiran. Kalau kalian fakir, kalian bisa bersabar atas kefakiran itu. Kalau kalian fakir, maka kalian tetap beribadah kepada Allah. Kalau kalian fakir, kalian tetap masih qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Saya enggak khawatir kefakiran yang akan menimpa kalian. Saya enggak khawatir. Karena kalau kalian fakir, kalian masih menyembah Allah. Kalian masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinni akhsha an tubsatad dunya 'alaikum.
kama busitot ala man kana qablahu. Akan tetapi yang saya takutkan ketika dunia itu dibukakan kepada kalian, sehingga ketika dunia itu dibukakan kepada kalian sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia tersebut sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itulah yang akan menghancurkan agama kalian. Ini yang saya takutkan atas dirinya. Jadi bukan kefakiran yang aku takutkan. Yang aku takutkan ketika dunia dibukakan kepada kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, sehingga meninggalkan ibadah, sehingga kalian itu saling bermusuhan karena apa? Karena harta. Maka inilah yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kefakiran yang menimpa para sahabat, beliau enggak mengkhawatirkan. Tetapi yang beliau khawatirkan ketika dunia itu sudah dibukakan oleh Allah, sehingga apa? Para sahabat sudah meninggalkan ibadah. Para sahabat saling berlomba untuk mendapatkan dunia tersebut meskipun dengan saling bermusuhan. Makanya tidak jarang Bapak Ibu yang kita dengar gara-gara harta, ya, anak dengan orang tua itu bermusuhan. Gara-gara harta antara menantu dengan mertua itu bertengkar. Tidak jarang kita itu mendengar gara-gara harta antara saudara dengan saudara yang lainnya itu saling bermusuhan. Maka inilah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak jarang kita itu mendengar ketika masih dalam keadaan fakir, masih dalam keadaan miskin, luar biasa, sholat 5 waktunya dijaga, sholat jamaahnya dijaga, bahkan sholat sunnah rawatibnya dijaga. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan dengan diberikannya harta yang banyak, usaha yang lancar, maka sudah mulai meninggalkan sholat jamaah. Bahkan sudah mulai sholatnya itu telat-telat. Bahkan ada di antara mereka sudah meninggalkan sholat. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dunia itu dibukakan kepada seseorang sehingga dia itu lalai, lupa, kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga apa? Ketika berlomba-lomba mendapatkan dunia, saling bermusuhan. Makanya contoh di dalam sejarah itu luar biasa. Yaitu apa? Ketika perang apa? Perang Uhud. Allah tunjukkan, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah.
Di antara kalian, wahai kaum muslimin, ada yang menginginkan dunia. Sehingga apa? Ketika melihat dunia, pasukan yang ada di atas turun. Untuk apa? Mendapatkan bodi. Maka Allah katakan minkum man yuridu dunya. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, sampai-sampai karena keinginan terhadap dunia meninggalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di atas mimbar. Jadi mimbarnya Nabi itu ada salah sudaroja, ada 3 tingkatan. Nabi itu duduk di atas mimbar dan di sekelilingnya itu para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Kata Nabi, sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan kepada kalian wahai para sahabat, setelah peninggalku, setelah saya meninggal, yaitu ketika dibukakan kepada kalian gemerlapan dunia dan perhiasan dunia. Jadi kata Nabi, wahai para sahabat, yang aku takutkan atas kalian sepeninggalanku adalah ketika dunia itu dibukakan kepada kalian, jabatan dibukakan kepada kalian, harta dibukakan kepada kalian, seluruh perhiasan dunia itu dibukakan atas kalian. Kemudian ini hadisnya panjang, tapi Imam Nawawi menukil hanya sampai sini. Ada satu sahabat yang tidak disebutkan namanya, itu membuat suatu analogi yang luar biasa. Wahai Nabi, hal ya'til khairu bisyarri. Kalau bahasa kita itu, kalau demikian bagus dong Nabi. Ketika dunia dibukakan, kemudian kita itu semakin kaya, itu lebih bagus wahai Nabi. Maka bahasanya hal ya'til khairu bisyarri. Wahai Nabi, apakah kebaikan itu bisa mendatangkan kejelekan? Artinya kalau bahasa kita itu, wahai Nabi, bagus kalau kita itu menjadi kaya, kemudian kita itu tidak fakir lagi, kita itu sudah tidak miskin lagi, kita itu bisa fokus ibadah. Bagus dong Nabi. Nabi itu terdiam, Pak. Dengan pertanyaan itu Nabi terdiam. Kemudian para sahabat yang lainnya itu jengkel, Pak, marah. Kenapa? Karena menjadikan Nabi itu apa? Terdiam. Ada sahabat yang menanyakan, kamu kok nanya itu? Ya, coba Nabi itu terdiam. Gara-gara pertanyaan kamu itu apa? Nabi itu jadi terdiam. Dikira itu Nabi marah dengan pertanyaan itu. Para sahabat itu mengatakan, kamu kenapa bertanya demikian? Akhirnya apa? Nabi itu tertunduk dia. Sampai-sampai beliau itu keluar keringatnya, di dahi beliau keluar keringat. Ternyata disitulah Allah menurunkan wahyu. Nah, ketika Nabi terdiam, kemudian keringat bercucuran, kemudian Nabi mengusap keringatnya. Kemudian Nabi mengatakan, mana yang bertanya tadi?
Kemudian yang bertanya tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la ya'til khairu bisyarri. Kebaikan itu tidak mendatangkan keburukan. Jadi menurut sahabat tadi, kalau Allah bukakan dunia kan bagus, kita menjadi kaya, kita itu bisa fokus ibadah. Analoginya demikian. Kemudian Rasulullah SAW memberikan analogi lagi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ketika musim semi hujan turun, kemudian di situ ada padang pasir yang memang ketika itu bisa menghijau, menumbuhkan rerumputan yang hijau sekali, yang menjadikan binatang ternak itu senang, sehingga binatang ternak itu memakannya. Saking lahapnya memakan, maka binatang ternak itu menjadi kekenyangan. Kemudian ketika kekenyangan, kemudian ketika itu menjadi mencret, mengeluarkan kotoran, kemudian setelah kotoran dibuang semuanya, kemudian makan lagi. Maka ada di antara mereka yang kekenyangan, dan bahkan di antara mereka ada yang mati. Karena apa? Karena memakan rerumputan yang hijau karena kebanyakan. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan analogi lagi. Rumput itu bagus, dimakan oleh binatang ternak bagus, tapi kalau sampai kekenyangan maka bisa mudarat bagi binatang ternak itu, bahkan bisa menjadikan kekenyangan itu mati. Rumputnya bagus, ya, tapi kalau binatang tersebut makan kebanyakan maka bisa rusak lambungnya, kemudian berpenyakit, kemudian sampai mati. Kemudian di akhir hadis itu Nabi mengatakan, bahagialah orang muslim yang ketika diberikan harta kemudian memberikan haknya. Dia ambil harta secukupnya, selebihnya dia berikan kepada hak-hak yang membutuhkan. Ini luar biasa. Nabi mengatakan dunia itu seperti rumput yang menghijau, sehingga ketika binatang ternak memakannya sesuai dengan kebutuhan akan sehat dia. Tetapi ketika memakan rumput itu kebanyakan, maka akan merusak dirinya dan akan menjadikan dia mati kekenyangan. Kemudian di akhir hadis itu Nabi mengatakan, berbahagialah orang muslim ketika diberi kekayaan harta oleh Allah, dia ambil secukupnya, sisanya dia berikan kepada fakir miskin, kemudian ibnu sabil. Maka dengan cara itulah harta tersebut akan menjadi saksi kelak nanti di yaumil qiyamah. Oh, ini analogi yang luar biasa dari Nabi. Artinya betul ya, ketika kita menjadi kaya baik, ketika kapan? Ketika diberikan hak-hak yang berhak menerima. Ini luar biasa analogi Nabi itu. Kata sahabat, enak dong Nabi, bagus kalau kita kaya semuanya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan betul, akan tetapi harus pandai di dalam menggunakannya. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya masih diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dunia dengan buah-buahan yang manis dan hijau. Nabi mengatakan, inna dunya hulwatun khatiratun.
Kata Nabi, dunia itu khulwatun manis, khadiratun hijau. Kalau di dalam ilmu bayan, ilmu bayan, ini namanya isti'arah. Isti'arah itu ya adalah perumpamaan yang mana ada sesuatu yang diumpamakan. Ini namanya isti'arah di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab namanya isti'aratun makniyatun. Nabi mengatakan innad dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan buah-buahan. Buah-buahan yang manis, buah-buahan yang hijau. Tapi tidak disebutkan buah-buahannya, hanya sifatnya. Sifatnya adalah khulwatun khadiratun. Ini namanya isti'aratun makniyatun. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu, di dalam ilmu bayan demikian. Nabi mengumpamakan dunia itu seperti buah-buahan yang manis dan hijau. Nah makanya kalau di dalam istilah itu, yang orang itu kalau melihat duit itu matanya hijau. Ya. Deleng duit matanya hijau. Memang demikian. Ya kata Nabi demikian. Inna dunya khulwatun manis khadiratun hijau. Hijau itu adalah lambang kesegaran, ya, lambang kenikmatan. Itu kalau di dalam syair-syair itu hijau itu adalah lambang kesejukan, lambang kenyamanan, lambang kegembiraan. Itu hijau. Nah maka Nabi mengatakan inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis. Manis kemudian warnanya menarik hijau. Makanya tidak usah heran Pak, kalau seseorang itu senang dengan duit. Itu Allah sudah gambarkan, itu Nabi. Dunia itu ya manis, dunia itu ya hijau. Ya coba ketika seseorang melihat mangga, yang mangga itu manis kemudian hijau, itu kan tertarik. Maka dunia itu pun demikian. Harta, ya kemudian kekayaan, kemudian jabatan, itu manis Pak. Ya, itu manis dan juga apa? Yang menggembirakan, menarik Pak. Nah kemudian Nabi mengatakan wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu khalifah. Khalifah itu artinya yang mengatur. Yang mengatur dunia. Bukan dunia yang mengatur kalian. Wa innallaha sesungguhnya Allah taala mustakhlifukum fiha. Menjadikan khalifah. Yang menjadikan kalian itu khalifah di dalam dunia, yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur panjenengan. Yang mana silih bergantinya manusia, satu generasi diganti generasi yang lainnya. Generasi ini sudah punah diganti generasi yang lainnya. Tujuannya apa? Ngatur dunia Pak. Bukan dunia yang mengatur kalian. Allah jadikan demikian. Wa innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha. Jadikan kalian itu khalifah, memimpin dunia, mengatur dunia. Satu generasi sudah habis, ganti generasi yang lainnya untuk mengatur dunia ini. Makanya hakikatnya demikian, kita manusia lah yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur kita. Kemudian Allah mengatakan fayanturu kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat
bagaimana apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memperlakukan dunia untuk taat kepada Allah, atau justru sebaliknya kalian dilalaikan dengan dunia? Jadi Allah jadikan khalifah manusia untuk mengatur dunia, maka Allah akan melihat bagaimana wahai manusia, apakah kalian betul-betul mengatur dunia untuk ketaatan kepada Allah, atau justru kalian itu dilalaikan oleh dunia sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan di akhir hadis ini dengan mengingatkan fattaqud dunya. Wahai manusia, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian terhadap fitnah nisa. Maka kalau di dalam bahasa Arab itu namanya atful khasi alal am. Jadi mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang am, maka menunjukkan sesuatu yang diatofkan itu adalah sesuatu yang lebih besar. Nah, ini kalau dalam bahasa usul fikihnya demikian. Nabi mengatakan fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Dunia macam-macam, bisa harta, bisa jabatan, bisa tahta, ya bisa perhiasan, bisa kendaraan, semuanya dunia. Hati-hati terhadap itu semuanya. Ketika Nabi mengatakan sesuatu yang umum, Nabi mengatofkan kepada sesuatu yang umum, ya, sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Apa? Fattaqun nisa. Berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Jadi fitnah wanita itulah ini yang lebih berat, Pak. Makanya tidak jarang kita itu mendengar yang pengusaha yang sukses bangkrut gara-gara wanita. Pejabat yang tingkatannya tinggi itu jatuh gara-gara wanita. Ini menunjukkan luar biasa fitnahnya, Pak. Ya, maka diingatkan oleh Nabi, hati-hati fitnah dunia dan hati-hatilah terhadap fitnah wanita, karena inilah yang bisa menghancurkan. Maka ini Nabi mengingatkan hati-hati fitnah wanita. Itu bisa menghancurkan dunia kalian dan bisa menghancurkan akhirat kalian. Nah, maka di sini Nabi ingatkan ada fitnah yang lebih besar di antara fitnah-fitnah dunia, yaitu fitnah wanita. Seseorang yang jabatannya tinggi bisa jatuh gara-gara wanita. Orang yang sukses hartanya banyak bisa hancur gara-gara apa? Wanita. Nauzubillah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la aisha ila aishul akhir. Di dalam hadis yang agak panjang, suatu ketika ada perang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang di mana ada pasukan koalisi. Jadi pasukan koalisi itu sudah ada zaman dulu, Pak. Kalau NATO itu sekarang koalisi sudah ada. Siapa yang berkoalisi? Bani Nadir, orang-orang Yahudi, dan juga seluruh kabilah kaum musyrikin Quraisy.
itu berkoalisi untuk apa? Menghancurkan Nabi. Jadi Bani Nadir bekerja sama dengan kabilah-kabilah Quraisy untuk menyerbu kota Madinah dengan membawa pasukan yang banyak. Diceritakan itu sampai 10.000. Maka sebelum masuk kota Madinah, Nabi Muhammad SAW itu bermusyawarah. Kalau peperangan terjadi di kota Madinah, maka habis kaum muslim. Maka ada kecerdikan dari sahabat Salman Al-Farisi mengatakan kepada Nabi, kita jemput. Sebelum musuh datang, kita sudah datang ke sana. Maka Nabi Muhammad SAW bergerak dari Madinah menuju ke kawasan Bani Nadir. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW membuat namanya Khandaq. Khandaq itu parit. Parit yang menghalangi pasukan koalisinya Bani Nadir supaya tidak bisa ke Madinah. Membuat parit. Paritnya panjang. Untuk apa? Menghindari musuh itu bisa masuk ke kota Madinah. Kenapa pasukan besar Pak? 10.000. Kalau datang menyerbu Madinah, habis kaum muslim. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW membuat parit bersama para sahabatnya dengan peralatan seadanya, bikin parit. Nabi ikut Pak di situ, menggali parit. Nah, di tengah-tengah menggali parit itu ada sahabat yang bersenandung dengan syairnya. Ya, ada yang bersenandung dengan syairnya memuji Allah, memuji Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ketika menggali parit, ditaruhlah tanah yang menggali itu ditaruh di pundak beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhir. Wahai Allah, tidak ada kehidupan yang abadi. Wahai Allah, tidak ada kesenangan yang abadi kecuali kehidupan dan kesenangan akhir. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhir. Wahai Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhir. Wahai Allah, tidak ada kesenangan yang abadi kecuali kesenangan di akhir. Dan tidak ada kesengsaraan dan kesedihan yang abadi kecuali kesedihan dan kesengsaraan kelak nanti di akhir. Kami sekarang bersusah payah. Kami sekarang mencurahkan tenaganya bersusah payah, dan kelak nanti kami akan mendapatkan kesenangannya. Ini Nabi Muhammad SAW mengucapkan kapan? Ketika perang Khandaq. Ketika para sahabat itu bercucuran keringatnya. Ketika para sahabat mengeluarkan segenap tenaganya untuk apa? Membela Islam. Kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabat, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat, dan tidak ada kesenangan yang abadi kecuali kesenangan akhirat, dan tidak ada kesusahan yang paling abadi kecuali nanti kesusahan kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.